247. Persyaratan penculik. Randy Lu. Jika terjadi sesuatu kepada Kiki, aku akan membunuhmu. Di luar kantor polisi, Linda melihat Randy Lu dengan tajam, matanya hampir merah karena menangis. Dia pulang kerja lebih awal hari ini. Dia berpikir bahwa dia sudah beberapa hari tidak menjemput Kiki. Maka dia datang menjemput Kiki sendiri. Kemudian dia baru mengetahui bahwa siang tadi Kiki diculik. Kemudian dia segera menelepon Randy Lu. Kemudian Randy Lu mengatakan yang sebenarnya dia sudah memikirkannya seharian. Tapi dia belum menemukan anaknya juga. Linda sangat khawatir dan juga takut. Ini semua karena Randy Lu. Jika bukan karena Randy Lu yang telah menyinggung orang, bagaimana mungkin seseorang menculik Kiki? Randy Lu merokok dengan diam, hatinya juga sangat kacau. Setelah menonton rekaman lalu lintas, ada seseorang yang membawa Kiki naik ke atas bus juga sedang mengarah ke distrik Danau Jinglong. Tidak ada kamera yang dipasang di sekitar 2 km di area Danau Jinglong. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi setelah itu. Randy Lu seperti akrab melihat tampang orang itu, tapi hatinya sangat gelisah. Tidak disangka orang itu adalah orang yang telah ditolongnya waktu itu. Orang bernama Casper sudah ditangkap. Kami sedang membawanya ke sini. Jenderal Denny keluar dan menyalakan rokoknya juga. Bagaimana dengan Kiki? Apakah dia bersamanya? Randy Lu bertanya dengan penuh emosi. Jenderal Denny menggelengkan kepalanya. Randy Lu merasa sedikit kecewa, hatinya menjadi sangat khawatir. Setelah Casper sampai di kantor polisi, dia mengatakan semuanya dari waktu dia mengenali Kiki sampai dia memukul Tirno. Dia mengatakan semuanya. Mendengar penjelasannya, Jenderal Denny keluar dan menyalakan rokoknya juga. Bagaimana dengan Kiki? Apakah dia bersamanya? Randy Lu bertanya dengan penuh emosi. Jenderal Denny menggelengkan kepalanya. Randy Lu merasa sedikit kecewa, hatinya menjadi sangat khawatir. Setelah Casper sampai di kantor polisi, dia mengatakan semuanya dari waktu dia mengenali Kiki sampai dia memukul Tirno. Dia mengatakan semuanya. Mendengar penjelasannya, Randy Lu tahu bahwa Kiki dibawa pergi oleh orang lain. Tapi tidak tahu siapa yang membawa pergi Kiki. Casper juga tidak tahu. Tapi ini membuat Randy Lu merasa lebih khawatir lagi. Karena dia memikirkan orang-orang Isyara Xiao, memikirkan orang yang mereka cari tuanmu. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kalian melukai Kiki, aku pasti akan membunuh kalian. Randy Lu sangat marah dan matanya penuh aura pembunuhan. Semalaman, semua orang Roni maupun pihak polisi, membantu mencari keberadaan Kiki. Randy Lu dan Linda juga tidak tidur semalaman. Sampai jam 9 pagi. Ketika keluar untuk sarapan, Randy Lu akhirnya menerima sebuah panggilan yang tidak dikenal. Orang asing yang meneleponnya, tapi itu adalah aksen kota Yuzoda. Meskipun pihak lawan sudah merubah aksennya dengan sengaja, tapi Randy Lu masih bisa mendengarnya. Jika kamu ingin menyelamatkan putrimu, sebelum jam 1 siang pergi mendaftar ke Raustone Association, mewakili Raustone Association kota Yuzoda, dan pergi ke offshore untuk mengikuti kompetisi pertaruhan batu. Orang itu menutup teleponnya. Dia memberi Randy Lu kesempatan untuk bertanya Raustone Association. Kompetisi pertaruhan batu. Randy Lu menyipitkan matanya. Dia langsung terpikir, apakah orang Raustone Association yang telah menculik Kiki? Tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Hal seperti ini, dia tidak percaya dilakukan oleh Raustone Association. Juga tidak percaya bahwa mereka berani melakukan ini. Ini jelas strategi pihak lawan. Tetapi apa maksud mereka melakukan ini? Randy Lu memijit dahinya. Dia memeras otaknya, juga tidak tahu apa maksud pihak lawan. Siapa yang menelepon? Linda bertanya. Pihak lawan. Randy Lu berkata dengan suara berat. Pihak yang membawa Kiki. Linda bertanya dengan panik. Iya, Randy Lu mengangguk. Apa yang dia katakan? Mereka mau berapa? Tidak peduli berapa, kamu harus kasih mereka. Dengar tidak? Linda berkata dengan suara yang berat.
Bagus jika mereka menginginkan uang. Randy Lu berkata dengan kesal. Jika mereka menginginkan uang, tidak peduli mereka minta seberapa banyak. Dia tidak akan ragu, tapi mereka ingin dia mewakili Rawstone Association kota Yuzoda, berkompetisi di pertaruhan batu. Dia sama sekali tidak bisa menebak maksud lawan. Melihat Linda menatapnya dengan kebingungan, Randy Lu melanjutkan perkataannya. Mereka ingin aku mewakili Rawstone Association kota Yuzoda dan berkompetisi di pertaruhan batu. Berkompetisi di pertaruhan batu. Linda tertegun. Logika seperti apa ini? Randy Lu mengangguk dan mengirim nomornya kepada Jenderal Denny. Tolong bantu aku memeriksa pihak lawan. Siapa mereka dan telepon datang dari mana? Jenderal Denny yang ada di kantor polisi segera meminta orang untuk memeriksa nomornya. Setelah mendapat kabar dari Randy Lu, segera hasilnya keluar. Ini adalah nomor kartu tanpa sistem nama asli. Dia meminta orang mencoba menelepon nomor itu, tapi itu menunjukkan bahwa teleponnya sedang dimatikan. Setelah mendapat kabar dari Jenderal Denny, Randy Lu tidak banyak berpikir. Dia bersiap pergi ke Rawstone Association. Sekarang dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lawan. Jam 10 pagi, Randy Lu sudah sampai ke Rawstone Association. Di dalam Rawstone Association, Randy Lu melihat Santo, Joby Huang dan Lucas Lei mereka bertiga. Dia juga melihat ketua keluarga Zuo, Sinpo Zuo, ketua keluarga Zhang, Darius Zhang, juga ada ketua keluarga Liu, Bunbun Liu. Matanya melihat orang-orang yang ada, mereka juga sedang melihatnya. Randy Lu, sini, duduk. Joby Huang berkata dengan sedikit terkejut. Mereka berpikir Rawstone Association of sore kali ini seharusnya mengirim orang untuk ke sana. Ini adalah untuk mewakili kota Yuzoda. Mereka bertiga tahu kemampuan mereka. Mereka dapat mendominasi di kota Yuzoda. Tetapi jika sudah keluar dari kota Yuzoda maka mereka tidak sanggup. Tidak ingin kehilangan muka datang. Maka mereka bertiga tidak disangka. Randy Lu bahkan dua master yang sebelumnya berprasangka terhadap Randy Lu juga tidak berani macam-macam dengannya. Saudara Randy Lu, apakah kamu berencana mewakili kota Yuzoda kami untuk berpartisipasi dalam Rawstone Association of sore? Bunbun Liu bertanya penuh pengharapan kepada Randy Lu. Jangan melihat Randy Lu yang masih sangat muda, di belakangnya ada dukungan besar dari Penatia Nicholas. Bunbun Liu juga tidak berani macam-macam. Apalagi pemuda yang bisa membuat keluarga Zhang nyaris terancam. Mereka juga tidak berani meremehkannya. Sinpo Zuo dan Darius Zhang, mereka berdua juga sedang menatap Randy Lu. Hanya saja ada pandangan bermusuhan dari mata Darius Zhang. Ini tidak mengejutkan, karena sebelumnya Randy Lu sebelumnya sudah mempermalukan keluarga Zhang, sehingga merugi beberapa triliun. Dia pasti akan merasa marah dengan Randy Lu. Setelah mendengar kata-kata Bunbun Liu, Randy Lu menyipitkan matanya dengan perlahan. Dia berpikir apakah mereka yang telah menculik Kiki, kemudian menggunakan Kiki untuk memaksaku ke offshore. Jika kalian tidak takut aku akan mempermalukan Rawstone Association kota Yuzoda, aku bisa ikut berpartisipasi. Randy Lu berkata sambil mengangkat alisnya. Bagaimana mungkin, Randy Lu? Sejujurnya, ketika kami mendapat undangan dari Rawstone Association of sore, kamu adalah orang pertama yang kami pikirkan. Joby Huang berkata sambil tersenyum. Ketika mereka menerima undangan beberapa hari yang lalu, mereka benar-benar memikirkan Randy Lu. Namun Santo dan Lucas Lei tidak ingin memohon kepada Randy Lu. Joby Huang juga tidak punya keyakinan. Dia juga takut ditolak oleh Randy Lu. Karena sebelumnya Pedro mengundangnya ke acara pindahan rumah Randy Lu. Dia sudah tahu bahwa Randy Lu adalah pengusaha yang sebenarnya. Dia tidak sama dengan mereka semua dan mendedikasikan hidupnya untuk penelitian Rawstone. Dia ingin mengundang Randy Lu untuk mewakili mereka untuk berkompetisi. Dia tidak yakin jadi dia akhirnya juga tidak menelepon Randy Lu. Bunbun Liu dan 3 ketua lainnya setuju Randy Lu untuk pergi berkompetisi. Wajahnya tampak tersenyum.
Sebelumnya Randy Lu di ajang pertemuan akbar barang antik keluarga Zhou, dengan mudah mengalahkan Chris Zheng, pemain tingkat nasional peringkat ketiga. Randy Lu bersedia berpartisipasi. Semua orang melihat harapan kota Yuzoda akan menjadi terkenal. Bersambung.